Ya, kita mulai ya sekolah minggunya pagi ini. Semua mainannya ditaruh dulu. Makannya, minumnya ditaruh dulu. Kita akan mulai sekolah minggu ini. Semuanya kita mau doa dulu ya. Siap ya. Tidak dia ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini sekolah minggu ini Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati semua teman-teman kami, guru-guru kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, kita muji Tuhan dulu ya. Nggak ada yang minum, nggak ada yang main-main. Nanti selesai sekolah minggu kita main lagi ya. Yuk kita memuji Tuhan dulu dengan Kak siapa ya? Kita panggil yuk Kak Cia. Kak Cia. Ya. Shalom adik-adik. Nggak ada suaranya, coba sekali lagi yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang di sini suka baca kitab suci, suka berdoa? Coba angkat tangannya. Saya mau lihat. Wah, semuanya suka berdoa ya. Kalau misal kita mau sesuatu atau kita bersyukur, semuanya lewat berdoa. Yuk sama-sama kita mau nyanyi bareng-bareng yuk. Ya. Mungkin lagunya suka atau easy. Udah? Yuk. Sama-sama yuk. Kalau tuh apa adik-adik? Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Sip, kalau mau tumbuh kita baca kitab suci sama doa tiap hari. Yang tumbuh apa? Badannya doang? Enggak ya teman-teman, yang tumbuh rasa percaya kita ke Tuhan Yesus, sayangnya kita ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan juga sayang sama kita. Yuk sama-sama teman-teman, kita mau serius, kita mau sikap berdoa, kita mau fokus, kita sama-sama nyanyi yuk. Kita mau undang Tuhan Yesus supaya datang ya ke hati kita. Sama-sama yuk kita nyanyi. Yesus kupanggil.
Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk teman-teman lebih fokus lagi. Kita mau sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus teman-teman. Kita mau undang Tuhan Yesus datang ke hati kita. Yuk. Lebih serius lagi, mau nyanyi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segala dosa. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yang sayang sama Tuhan Yesus, nyanyinya lebih serius yuk. Mau cinta Yang Yesus terbaik buat Tuhan Yesus. selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Coba sama angkat tangannya. ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba,
ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk sama-sama kita berdoa yuk teman-teman. Kita semua lipat tangan kita tutup mata kita. Ikuti Kak Cia yuk. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Sebentar lagi sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. buat berkat Mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, Untuk kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat menjadi berkat dapat menjadi berkat buat kami. buat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Yuk, nggak ada yang jalan-jalan ya, semua di depan anunya, gadgetnya atau laptopnya ya. Kita mau dengar firman yuk. Nah, sebelumnya kita tonton film dulu ya, sebentar ya. Ini mesti nggak berdoa. Nah, ini ceritanya tentang mengampuni. Nah, lihat ya, sama-sama ya, kita lihat filmnya ya. Matius 18. Nah, ada murid Yesus tanya, Tuhan, kalau kita harus berapa kali ya ngampuni saudara kita yang bersalah? Berapa kali Tuhan? 7 kali? Berapa kali ya? Bukan 7 kali. Harusnya 7 kali, bukan 70 kali 7. Wah, berapa ya? Itu artinya bukan dikalikan, bukan berapa ya? 70 kali 7 berapa? Oh, 490, bukan 1, 2, 3, bukan seperti itu. Artinya harus terus mengampuni seterusnya, meskipun sekali, 2 kali, terus sampai seterusnya. Kita harus tidak boleh capek mengampuni. Diampuni terus, berapapun kesalahannya teman kita harus mengampuni, bukan dikalikan. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, terus Tuhan Yesus ngasih cerita gini. Nah, ini ada cerita kerajaan surga itu seumpama seorang raja. Nah, raja ini mau mengadakan perhitungan sama hambanya. Hutang itu apa ya? Nah, Kakak tanya dulu, hutang itu apa? Tahu nggak? Siapa di sini yang tahu hutang? Hutang itu apa ya? Ayo, siapa bisa jawab? Hutang itu Uang. kenapa? Uang orang lain. Iya, betul. Hutang itu kita pinjam uang sama orang lain. Nah, itu namanya kita punya hutang sama itu. Nah, hamba raja ini punya hutang sama rajanya. Suatu hari, rajanya ini mau menghitung hutang-hutangnya. Kamu hutangmu 60 juta ya. Kamu harus bayar. Sekarang juga. Kalau enggak, saya akan jual kamu sama keluargamu, sama anakmu. Saya jual semuanya. Hah? Jangan Raja, jangan jual saya. Pokoknya kamu harus bayar hutangnya. Ampun Raja, saya nggak bisa bayar. Tolong belas kasihanmu Raja, saya nggak bisa bayar hutang, saya nggak punya uang. Ampuni saya Raja, saya mohon Raja, belas kasihanmu. Ya sudah, rajanya berbelas kasihan. Ya kasihan ya orang ini. Ya sudah,
kamu saya bebaskan dari hutangmu. Terima kasih Raja, terima kasih. Sampai di depan, dia jalan ke depan. Nah, dia lihat temannya ini. Wah, itu ya, temanku yang kapan hari itu punya hutang sama saya. 100 dinar. Kamu punya hutang ya sama aku. Ayo cepet bayar. Bayar enggak? Kalau enggak, kamu tak masukin, tak hukum kamu dalam penjara. Jangan teman, jangan. Saya enggak punya uang untuk itu. Ampuni saya. Enggak peduli. Penjaga, dibawa dia. Dia harus dipenjara, dia harus dihukum. Kan enggak bisa bayar hutang. Cepet. Terus teman-temannya yang lain, lah kok jahat benar ya orang ini ya. Dia kan sudah dibebaskan dari hutangnya sama raja. Ayo, kita bilang raja yuk. Terus bilang, raja, orang ini loh, dia tuh punya teman, tapi temannya nggak bisa bayar hutangnya. Dia nggak mau ngampuni raja, padahal dia kan sudah dibebaskan hutangnya sama raja. Raja ini marah. Hei kamu hamba yang jahat, kamu kenapa nggak mengampuni saudaramu yang punya hutang? Kamu kan minta sama aku belas kasihan. Akhirnya hutangmu saya bebaskan. Saya hapuskan semua. Tapi kenapa kamu tidak ngampuni saudaramu punya hutang sampai kamu hukum masuk penjara? Mulai sekarang saya akan hukum kamu juga. Saya akan masukkan kamu ke penjara. Pengawal cepat masukkan dalam penjara. Nah, akhirnya dia di penjara gara-gara dia tidak mau ngampuni temannya. Mestinya dia kan sudah diampuni raja. Nah, hutangnya sudah dibebaskan, sudah nggak usah bayar lagi. Harusnya dia juga mengampuni temannya itu yang punya hutang sama dia. Nah, akhirnya dia di dalam penjara, udah dihukum, sama-sama dihukum sama temannya. Nah, ini ceritanya Tuhan Yesus bilang, makanya kita itu harus mengampuni orang-orang sekitar kita. Kalau kita nggak ngampuni, dosa-dosa kita tidak akan diampuni juga oleh Bapa di surga, oleh Tuhan. Kita harus mengampuni semua kesalahan orang-orang sekitar kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita. Kalau kita ngampuni, nah pasti Tuhan ngampuni juga dosa-dosa kita. Nah itu ceritanya. Nah sekarang kakak mau tanya, sama siapa ya? Sama Keta, Aili Keta. Nah, kira-kira Aili Keta bisa nggak ya mengampuni atau memaafkan teman-teman yang telah berbuat jahat pada Aili sama Keta? Bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa. Harus bisa. Kak Lydia juga pernah ya jengkel sama orang, marah gitu. Balas rasanya tuh mau mengeluarkan kata-kata yang nyakiti gitu. Terus tuh kakak Lydia ingat, oh iya ya, buat apa saya membalas perbuatan mereka? Sudah diampuni aja, dilupakan semua kesalahan teman-teman kita, semua dosa kita, meskipun susah ya. Gak bisa kak, enak aja. Dia tuh sudah sudah misalnya membuat saya jatuh, membuat saya marah, saya harus balas. Stop. Ditutup mulutnya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang marah, menyakiti teman kita, membalas perbuatan kita, diampuni. Sekarang kakak tanya lagi siapa ya? Fiona. Mana Fiona? Nah, Fiona kalau ada temannya yang salah kira-kira bisa nggak ya ngampuni atau memaafkan? Bisa nggak? Atau malah marah, mau bales, mah nggak bisa, harus dibales, atau seperti itu, Fiona? Bisa nggak ngampuni? Tadi Aile kita bisa. Kalau minta maaf, dimaafin sama Fiona. Oh iya, meskipun belum minta maaf, dimaafin dulu. Sudah nggak usah minta. Diulangin Fiona, nanti Fiona malah nggak bisa tahan. Oh gitu. Marah. Fiona belajar ngampuni meskipun teman Fiona atau saudara Fiona belum minta maaf, dimaafin dulu Fiona ya. Misalnya suatu saat berapa tahun lagi, berapa bulan dia mengulangi lagi kesalahan yang sama, dimaafkan lagi. Tuhan Yesus bilang apa? 70 kali 7, berarti itu seterusnya kita harus ngampuni ya. Nah, ini ada contohnya nih, misalnya ada gambarnya ini. Sebentar ya.
Ini contoh anak yang marahan. Nah, ini bagus enggak kayak gini? Ayo. Bagus enggak? Sama-sama enggak ngomong gara-gara itu. Marahan, enggak mau ngampuni. Maaf, sudah biarin, usah teman lagi. Nah, itu enggak baik. Tuhan Yesus enggak senang seperti itu. Kalau kalian enggak mau ngampuni, Tuhan Yesus juga enggak mau ngampuni dosa-dosa kalian. Kira-kira kalau enggak diampuni sama Tuhan Yesus, enak enggak ya dosa-dosa kita? Tuhan, misalnya, ampuni Kak Lydia Tuhan yang sudah marah-marah. Oh enggak, kamu kan enggak mau ngampuni saudaramu. Doamu juga tidak akan, dosamu juga tidak akan diampuni. Nah, enggak mau kan? Enggak mau kan seperti itu? Nah, ini contohnya yang baik. Nah, mengampuni teman kita, saudara kita yang berbuat salah meskipun sengaja, enggak sengaja. Ampuni ya, Vio maafkan ya. Misalnya, ya saya enggak sengaja tadi atau saya telah berbuat salah kamu. Iya, saya maafkan dengan tulus sampai dalam hati dan tidak usah membalas. Nah, kalau kalian mengampuni, nah ini sudah diampuni ya, enak kan? Nah, ngobrol lagi, bisa cerita-cerita lagi daripada marah-marah. Nanti kalau kalian mengampuni, Tuhan Yesus, Bapa kita di surga juga mengampuni dosa kalian. Nah, kalian sudah mengampuni teman kalian, dosa kita yang banyak itu Tuhan Yesus dihapuskan sama Tuhan. Karena kita sudah mengampuni orang lain. Nah, jangan capek-capek atau jangan berhenti untuk mengampuni. Ya, meskipun teman kalian sudah berbuat salah, nanti maafkan ya, saya bersalah. Nanti berapa hari lagi, diulangi lagi, diampuni terus ya. Itu anak Tuhan. Nah, doa kita kalau kita mengampuni teman-teman kita, doa kita pasti dijawab sama Tuhan. Dosa kita sudah diampuni sama Tuhan. Sekarang tanya ini sama Jason sama Selin. Yuk, pengen dengar suaranya Kak Lydia. Jason sama Selin, halo. Nah, Jason, Selin, teman kalian kalau ada yang salah sama kalian, Jason, Selin ngampuni enggak? Atau misalnya Jason, kalau misalnya Jason, Selin, ada temennya yang ngampuni apa enggak? Tidak ada teman yang salah. Kalau ada yang salah, Tidak. dimaafin apa enggak? Dimaaf? Nggak mau. Loh, enggak boleh. Dimaafin ya Jason, Selin. Mau bales. Loh, enggak boleh. Jangan dibales. Enggak boleh sama kakak. atau Nanti misalnya Tuhan sedih loh. misalnya Nanti Tuhan sedih ya. misalnya Jason, Kak Selin, Lydia, kalau Iya, ada Kakak. temennya yang salah, Oh, secara tidak sengaja atau mukul, dorong, diampuni. Kalau suatu saat lagi diulangi lagi, diampuni terus. Nah, nanti Jason sama Selin kalau doa sama Tuhan, dosanya sudah dihapuskan sama Tuhan juga. Karena Jason sama Selin juga ngampuni teman kalian. Kalau Jason Selin tidak ngampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni Jason sama Selin. Mau enggak? Tuhan sedih kalau gitu. Nah, diampuni ya kalau ada teman yang salah. Minta maaf, apalagi kalau sudah minta maaf. Sebelum minta maaf pun kita harus mengampuni mereka. Oke? Nah, yuk. Kak Lydia, Oke, good. Anak Tuhan harus ngampuni. Kak Yang Lydia, iya. misalnya kita lagi marah, aduh adikku nggak sengaja mukul aku, terus kita mau berdoa tapi masih marah sama adiknya, kira-kira boleh nggak sih Kak kayak gitu? Kalau kita saudara kita atau adik kita, teman kita marah terus marah sama kita ampuni sebelum doa kita harus ampuni dulu. Nanti kalau kita enggak ngampuni, doa kita tidak bisa dijawab sama Tuhan. Dan harus ampuni sampai tulus, benar-benar tulus. Jangan ya ampuni tapi dalam hatinya masih mangkel, itu jangan ya. Jadi sebelum doa kita minta ampun, Tuhan tolong misalnya Kak Lydia, Tuhan tolong Lydia nih Tuhan, enggak bisa ya rasanya ngampuni, tolong berikan hati yang bisa ngampuni Tuhan. Nah, pasti Tuhan kasih dan kita harus ngampuni dengan tulus ya. Yuk. Dan harus dilakukan, jangan di mulut aja, sampai dalam hati, enggak boleh marah-marah lagi ya. Yuk kita hafalan dulu ya, sebentar. Berarti kalau doa sambil marah
karena ingat kesalahan adiknya, temennya, kakaknya nggak boleh ya Kak Lydia Iya, ya? nggak boleh, nanti doanya Sambil- bisa nggak dijawab sama Tuhan. Tuhan nggak mau sama teman-teman kita yang masih marah, masih jengkel sama sama saudara kita, ya harus diampuni dulu. Hatinya harus bersih dulu. Jangan masih marah dulu. Sebentar, ada balanya ya. Bentar. Hai. Ayo siap-siap ya Tafalan. Kita dengar. Siap ya, sebentar. Ikuti Kak Lydia ya. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, berarti kita harus ngampuni dulu, baru Tuhan ngampuni kesalahan kita. Ya, sekali lagi ya. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, kita harus ngampuni kesalahan orang, Bapa kita yang di sorga akan mengampuni kita juga. Yuk, belajar mengampuni ya, memaafkan ya. Nah, kita mau doa dulu ya. Yuk, semua ikuti Kak Lydia. Doanya. Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau mengampuni semua teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berbuat kesalahan kepada kami. Berikan kami hati yang mau mengampuni saudara-saudara kami, supaya Engkau juga mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Yuk, Kak Lydia mau berdoa untuk kalian semua, tangannya diangkat yuk. Kita mau berdoa berkat. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati mereka pada pagi hari ini Tuhan, baik yang belum sempat hadir, yang hadir pada Zoom hari ini, Engkau berkati mereka semuanya, berikan kepada mereka berkat kesehatan Tuhan, kepada keluarga mereka berkat kesehatan, orang tua mereka, semua saudara mereka Engkau jagai, Engkau jauhkan dari segala penyakit bahaya apapun, Engkau berkati keluarga anak-anak-Mu, Engkau berikan hikmat-Mu pada anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Engkau pimpin, Engkau jagai semua anak-anak-Mu dan keluarganya di tempat ini Tuhan, Engkau jagai, Engkau berkati sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih 1 minggu ke depan kami serahkan semuanya anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan penuh Tuhan, terima kasih, Engkau berikan berkat hikmat-Mu, berkat jasmani rohani Engkau limpahkan pada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.